Panel Exam untuk karakter building kewarganegaraan, proyek saya yaitu adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air bersih untuk mencapai SDG 6, Clean Water and Sanitation. Perkenalkan, nama saya Yanwar Dwi Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 270-235-2774 dari Industrial Engineering. Peran dalam proyek ini yaitu adalah berperan sebagai pewawancara yang menggali informasi dari narasumber ahli lingkungan dengan tujuan yaitu adalah memahami bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan air bersih sesuai dengan SDG 6. Lokasi dan narasumber wawancara yaitu adalah di Office Otomotif Manufacturing Kerawang dengan Bapak Kurnia Ardiansyah, seorang ahli lingkungan. Latar belakang dalam masalah ini yaitu adalah air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk kesehatan, kehidupan, dan pembangunan berkelanjutan. Namun, di Indonesia, tentang air bersih masih menghadapi tantangan yang cukup besar terkait ketersediaan dan juga kualitas air bersih itu sendiri. Di SDG 6, yaitu Clean Water and Sanitation, menekankan pentingnya akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Dan berikut contoh permasalahannya dari Mertani 2024, yaitu terkait permasalahan persediaan air bersih di Indonesia. Artikel ini menjelaskan bahwa Indonesia pun memiliki narasumber air yang melimpah, distribusi pengolahan yang belum merata. Banyak wilayah, terutama di pedesaan, daerah padat penduduk, masih kesulitan terkait dengan air bersih. Kemudian cerita yang kedua dari Kompasiana, ya ini adalah terkait dengan pengoptimalan dalam rangka SDG 6, kontribusi mahasiswa sebagai agen perubahan. Artikel ini menyoroti pentingnya sanitasi yang layak sebagai dari SDG 6 dan masih memiliki peran penting sebagai agen perubahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu rumusan dalam masalah proyek ini yaitu yang pertama terkait dengan bagaimana kondisi akses dan kualitas air bersih saat ini, yang menjelaskan tentang realitas di lapangan seperti keterbatasan air bersih, pencemaran, dan juga ketimpangan distribusi. Kemudian yang kedua, apa faktor penyebab keterbatasan akses? Ini bisa mencakup terkait dengan faktor lingkungan, infrastruktur, kebijakan, dan juga perilaku masyarakat. Yang ketiga, ada bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan air. Ini fokus pada partisipasi aktif warga, kesadaran lingkungan, dan dukungan terhadap program pemerintah. Kemudian, apa solusi berkelanjutan yang bisa dilakukan? Ini menyoroti tentang seperti peran atau kampanye hemat air, pengelolaan air bersih, dan juga kolaborasi komunitas. Nah, hasil temuan di lapangan, hasil diskusi juga, kondisi pertama terkait dengan kondisi akses dan kualitas air bersih. Di lingkungan padat penduduk, kualitas air masih rendah dan aksesnya pun terbatas. Banyak warga tergantung pada air PDAM, namun tidak semua wilayah terjangkau. Air tanah di beberapa area tercemar oleh limbah domestik dan juga industri. Faktor penyebab keterbatasan akses, yang pertama, ada infrastruktur distribusi air yang belum merata, kemudian ada pencemaran lingkungan dari limbah rumah tangga ataupun industri, kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga sumber air. Kemudian, hasil temuan yang ketiga terkait dengan peran masyarakat dalam pengelolaan air. Masyarakat mulai aktif menjaga kebersihan lingkungan sekitar, partisipasi dalam program hemat air, dan juga penggunaan air secara efisien. Kemudian, dukungan terhadap kebijakan lokal dan kegiatan komunitas terkait dengan lingkungan. Ini masih ada beberapa yang menyoroti dan ada juga beberapa yang masih belum bisa mengikuti. Nah, solusi yang ditawarkan terkait dengan problematika tersebut yang pertama yaitu adalah kampanye hemat air. Ya, ini adalah mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya mengurangi pemborosan air, menggunakan sosial media, poster lingkungan, dan juga kegiatan komunitas untuk menyebarkan pesan-pesan tersebut. Yang kedua, sosialisasi pembuangan limbah. Ini memberikan pemahaman kepada warga tentang dampak limbah terhadap kualitas air. Kemudian partisipasi aktif masyarakat di sini untuk mendorong warga untuk ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan, membentuk kelompok
kerja ataupun komunitas peduli air di dalam lingkungan RT ataupun RW. Kemudian kolaborasi pemerintah dan komunitas. Di sini adalah pemerintah menyediakan fasilitas dan regulasi, masyarakat menjaga dan juga memanfaatkan dengan bijak, seperti program Pamsimas dan juga pemanenan air hujan. Inilah sangat bermanfaat untuk beberapa komunitas dan juga warga secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir, yang kelima, penerapan teknologi sederhana. Penerapan teknologi sederhana ini seperti penggunaan filter air yang sederhana, penampung air hujan, dan juga sistem irigasi mata air. Ini sangat mudah dan juga bisa diterapkan oleh masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang menengah ke bawah. Kemudian refleksi pribadi dari proyek tersebut yaitu yang pertama, pembelajaran utama yaitu dari proses wawancara dan observasi. Saya belajar bahwa pengelolaan air bersih tidak hanya tergantung pada teknologi ataupun kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran dan juga kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Kedua, kesadaran kolektif. Lingkungan yang bersih adalah hasil dari tindakan kolektif bertanggung jawab. Kesadaran masyarakat untuk menjaga sumber air menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan air bersih. Kemudian yang ketiga, relevansi dengan Indonesian Graduate Attributes atau PGA. Proyek ini memperkuat pemahaman saya tentang pentingnya peran individu dan komunitas dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai PGA seperti social responsibility dan sustainability mindset. Kemudian komitmen untuk masa depan, yaitu upaya menjaga kualitas dan ketersediaan air bukan hanya untuk kebutuhan saat ini, tapi juga untuk memastikan generasi mendatang dapat menikmati hak yang sama atas air bersih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.